Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 4 yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4 sub pokok bahasan yang dibahas di dalam bab 4 ini. Sub pokok bahasan A, makna persatuan dalam kebangsaan. Sub pokok bahasan B, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sub pokok bahasan C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan sub pokok bahasan D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sub pokok bahasan B dan sub pokok bahasan C. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan membahas sub pokok bahasan C, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, sahabat pembelajar, kita mulai membahas yang pertama tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Tujuannya agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Keberagaman masyarakat Indonesia terdiri dari yang pertama adalah suku bangsa, yang kedua agama, dan yang ketiga adat istiadat. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa ini dipengaruhi oleh faktor geografis, kemudian perdagangan. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Nah, walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita bangsa Indonesia tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, untuk itu kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, tentang agama. Agama merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 6 agama resmi yang dianut oleh penduduk Indonesia. Yang pertama itu adalah agama Islam, kemudian agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Selanjutnya kita bicarakan tentang adat istiadat. Adat yang telah melembaga ini yang disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat.
Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Dan setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah, apakah itu rumah adatnya, kemudian pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, kemudian ada tarian daerah, ada kerajinan khas daerah, upacara adat, sistem kekerabatan, dan lain sebagainya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya ada parental, ada patrilineal, dan ada yang matrilineal. Sistem kekerabatan parental itu adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya, sistem kekerabatan ini diterapkan di Aceh atau di Jawa Barat. Di daerah yang menerapkan sistem kekerabatan parental, apabila ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing. Kita ambil contoh di Jawa Barat dengan adat Sundanya. Biasanya pihak laki-laki akan mengeluarkan biaya untuk membawa barang seserahan, serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta perkawinan tersebut kepada pihak perempuan. Nah, sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pestanya. Yang kemudian ada sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak bapak, di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sistem ini biasanya diterapkan di Palembang, di Bali, atau di Batak. Di mana di daerah yang menerapkan sistem patrilineal ini, jika ada suatu anggota masyarakat yang akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ini akan ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan. Nah, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sistem ini diterapkan di daerah Minangkabau. Di daerah yang menerapkan sistem matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Baik, yang kedua yang akan kita bahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia adalah pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tetapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Oleh karena demikian, maka kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini dampak daripada eh, keberagaman masyarakat di Indonesia. Dampak atau pengaruhnya ini ada dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya adalah terciptanya integritas nasional. Yang kedua,
menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, antar agama, antar budaya, dan antar golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Di samping ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif daripada keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang pertama adalah terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Kemudian munculnya sikap etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya lebih unggul dibandingkan suku bangsa yang lainnya. Kemudian yang keempat, munculnya fanatisme yang berlebihan. Fanatisme yang berlebihan inilah suatu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap keyakinan orang lain selalu salah. Inilah namanya fanatisme yang berlebihan. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya bagi kita. Dan nanti setelah ini kita akan membahas permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali membahas materi berikutnya.